Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial dengan tema variabel moderating. Variabel moderating merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Mempengaruhi dalam hal ini, variabel moderating dapat memperkuat atau memperlemah hubungan keduanya. Bila mana kita gambarkan dalam struktur modelnya, variabel moderating posisinya berada di tengah di antara variabel independen terhadap variabel dependen. Namun, variabel moderating tidak dipengaruhi oleh variabel independen sekaligus tidak mempengaruhi variabel dependen. Sebagai contoh, tingkat penghasilan konsumen akan berpengaruh terhadap gaya hidupnya. Secara teoritis, bila mana tingkat penghasilan seseorang tinggi, maka gaya hidupnya juga akan tinggi. Namun di tengah-tengah kedua variabel tersebut terdapat variabel yang bernama budaya lingkungan. Budaya lingkungan inilah yang akan mempengaruhi kuat tidaknya hubungan antara tingkat penghasilan terhadap gaya hidup. Hal ini berbeda sekali dengan variabel intervening. Variabel intervening posisinya juga berada di tengah di antara variabel independen terhadap variabel dependen. Namun, variabel intervening dipengaruhi oleh variabel independen dan juga mempengaruhi variabel dependen. Sehingga variabel independen dapat berpengaruh secara langsung terhadap variabel dependen dan juga dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Sebagai contoh, tingkat penghasilan akan berpengaruh terhadap harapan hidup. Demikian juga tingkat penghasilan akan mempengaruhi gaya hidup. Dan juga gaya hidup akan mempengaruhi harapan hidup. Sehingga tingkat penghasilan dapat berpengaruh secara langsung terhadap harapan hidup dan juga dapat berpengaruh secara tidak langsung melalui gaya hidup. Baiklah Sobat Data, pada kesempatan ini saya akan mengambil contoh data yang berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Relationship Marketing dan Citra Lembaga terhadap Loyalitas Nasabah dengan kepuasan nasabah sebagai variabel moderatingnya. Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan hipotesis sebanyak 4. Yang pertama, relationship marketing mempengaruhi loyalitas nasabah. Yang kedua, citra lembaga mempengaruhi loyalitas nasabah. Yang ketiga, kepuasan nasabah mampu memoderasi hubungan antara relationship marketing terhadap loyalitas nasabah. Dan yang keempat, kepuasan nasabah mampu memoderasi hubungan antara citra lembaga terhadap loyalitas nasabah. Baiklah sobat, kita langsung menuju ke datanya. Perlu diketahui bahwa dalam penelitian ini menggunakan responden sebanyak 100 orang responden. Adapun variabel yang digunakan yang pertama adalah relationship marketing yang dinotasikan X1, citra lembaga dinotasikan X2, sedangkan variabel moderatingnya yaitu kepuasan nasabah dinotasikan dengan Z. Sementara itu, variabel dependennya yaitu loyalitas nasabah dinotasikan dengan Y. Pada tutorial kali ini saya akan fokus membahas variabel moderating. Untuk itu, indikator dari masing-masing variabel akan saya hapus lebih dahulu.
Sehingga tinggal data dari masing-masing variabel. Langkah berikutnya kita copy data ini ke dalam SPSS. Silahkan diklik pada B3 sebagai data yang pertama dari variabel X1. Scroll mouse ke bawah. Tombol Shift ditekan. Selanjutnya klik pada E102 yang merupakan data terakhir. Sehingga semua data sudah terblok. Kemudian klik copy. Selanjutnya kita masuk ke dalam SPSS. Pada baris pertama, kolom pertama, silakan diklik edit, pilih paste. Semua data sudah tercopy, kita tinggal merubah nama-nama variabelnya. Variabel yang pertama, var001, ini adalah variabel dari X1. Berikutnya 002, ini variabel dari X2. 003 merupakan variabel dari Z atau variabel moderating. Dan 004 ini variabel Y-nya. Oke, data sudah siap kita olah. Perlu diketahui bahwa di dalam analisis menggunakan variabel moderating dikenal beberapa metode. Metode yang pertama yaitu metode MRA atau kepanjangan dari Moderating Regression Analysis. Metode yang kedua yaitu metode residual. Dan metode yang ketiga yaitu metode selisih nilai mutlak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas metode yang ketiga yaitu metode selisih nilai mutlak. Ada beberapa tahapan di dalam metode selisih nilai mutlak. Yang pertama yaitu kita akan membentuk variabel baru dari X1, X2, dan Z yang distandarisasi. Langkahnya klik analyze, kemudian silakan dipilih deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif. Masukkan variabel X1, X2, dan Z ke dalam kotak variabel. Pada Shift Standardized Value as Variable kita klik. Selanjutnya klik OK. Outputnya kita abaikan. Sehingga kita sudah memiliki 3 variabel baru. Yang pertama Z-score X1 yang merupakan nilai X1 yang telah distandarisasi. Yang kedua Z-score X2 yang merupakan nilai dari X2 yang telah distandarisasi. Dan yang ketiga Z-score Z yang merupakan nilai dari Z yang telah distandarisasi. Untuk itu selanjutnya di dalam analisis variabel moderating kita akan menggunakan variabel yang telah distandarisasi ini. Langkah berikutnya yaitu kita akan membentuk variabel baru lagi yang bernama selisih nilai mutlak. Ada 2 yang akan kita bentuk, yaitu selisih nilai mutlak dari X1 terhadap Z. Yang kedua adalah selisih nilai mutlak dari X2 terhadap Z. Langkahnya silakan diklik transform, kemudian pilih compute variable. Target variable yang pertama adalah selisih nilai mutlak dari X1 terhadap Z. Kita notasikan SNM underscore X1Z. Pada numeric expression, mutlak dalam hal ini memiliki notasi ABS atau absolute. ABS kurung buka dari X1. X1 yang telah distandarisasi kita masukkan minus Z. Z yang sudah distandarisasi kita masukkan, tutup kurung. Selanjutnya klik OK. Outputnya kita keluarkan. Yang kedua, membentuk selisih nilai mutlak dari X2 terhadap Z. Klik transform, pilih compute. Kita tekan tombol reset. SNM underscore X2Z. Numeric expressionnya mutlak ABS kurung buka X2 yang telah distandarisasi minus Z yang telah distandarisasi kita masukkan, tutup kurung OK. Kita keluarkan outputnya.
Sehingga kita sudah punya variabel baru yang bernama selisih nilai mutlak X1Z. Yang kedua, selisih nilai mutlak X2Z. Langkah berikutnya yaitu kita akan melakukan analisa data. Yang pertama, kita akan menganalisis untuk kepentingan uji hipotesis yang ketiga. Silakan klik analyze, kemudian pilih regresi, kemudian pilih linear. Di mana hipotesis ketiga adalah menguji bahwa kepuasan nasabah atau kita notasikan dalam Z memoderasi hubungan antara X1 terhadap Y. Karena Y adalah dependen, kita masukkan Y-nya, kita klik, masukkan ke dependen. X1 Z dan selisih nilai mutlak X1Z kita masukkan ke dalam variabel independen. Oke, ini adalah output untuk menguji hipotesis yang ketiga. Kita copy lebih dulu. Silakan diklik pada output sehingga semua output sudah terselect. Selanjutnya klik kanan, pilih copy. Kita masukkan dalam Microsoft Word. Ya. Ini kita tulis dulu hipotesis 3. Kita paste. Nah, ada beberapa output yang akan saya hapus karena untuk sementara ini tidak kita perlukan. Baiklah, kita baca dulu output untuk hipotesis yang ketiga. Yang pertama adalah pada model summary. Di dalam model summary kita temukan nilai R² sebesar 0,461 atau kalau kita jadikan persen 46,1%. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh SNM X1Z, kemudian Z dan X1 berpengaruh terhadap Y. Output yang kedua pada tabel ANOVA yang kita lihat adalah nilai sig pada F uji. Di mana nilai sig pada F uji sebesar 0. Artinya dia di bawah 5%. Maka kesimpulannya adalah secara simultan SNM X1 terhadap Z, Z dan X1 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya pada output yang ketiga pada tabel koefisien. Pada tabel koefisien kita bisa menemukan beberapa output. Output yang pertama adalah pengaruh parsial. Untuk melihat pengaruh secara parsial, kita amati pada tingkat sig pada T uji, di mana masing-masing kurang dari 5%. Sehingga kesimpulannya, yang pertama adalah X1 secara parsial berpengaruh terhadap Y. Yang kedua, Z secara parsial berpengaruh terhadap Y. Yang ketiga, selisih nilai mutlak X1Z secara parsial berpengaruh terhadap Y. Jadi semuanya ini tadi berpengaruh karena nilai sig-nya kurang dari 5%. Itu output yang pertama yang bisa kita simpulkan pada tabel koefisien. Output yang kedua adalah nilai B pada selisih nilai mutlak. Di mana koefisien nilai B pada selisih nilai mutlak ini adalah positif. Kita bisa menyimpulkan bahwa keberadaan Z mampu meningkatkan hubungan antara X1 terhadap Y. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena Z berpengaruh signifikan dan SNM X1Z juga berpengaruh signifikan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa jenis variabel moderating di sini adalah variabel moderating kuasi. Karena Z berpengaruh signifikan dan
SNM X1 terhadap Z juga signifikan. Baik, ini untuk hipotesis yang ketiga. Kita masuk kembali ke dalam SPSS. Kita akan menguji pada hipotesis yang keempat. Langkahnya sama, yaitu kita klik analyze, kemudian pilih regresi, kemudian pilih linear. Kita tekan tombol reset. Di mana hipotesis yang keempat adalah Z memoderasi hubungan antara X2 terhadap Y. Variabel dependennya adalah Y. Sementara itu X2, Z, dan selisih nilai mutlak X2, Z kita masukkan pada independen. Oke. Ini outputnya. Kita klik pada output, klik kanan, copy. Kita masukkan ke dalam Microsoft Word, klik paste. Ada beberapa output juga yang akan saya hapus karena memang tidak kita perlukan sekarang. Ini kita tulis hipotesis 4. Untuk menguji hipotesis keempat, ada beberapa output yang kita dapatkan. Yang pertama adalah model summary. Di dalam model summary, kita memperoleh nilai R² sebesar 0,425 atau 42,5%. Inilah besar pengaruhnya SNM X2Z, Z, dan X2 terhadap Y. Yang kedua, yaitu pada tabel ANOVA, kita juga bisa memperoleh nilai tingkat sig dari FUG sebesar 0, artinya di bawah 5%. Maka kesimpulannya, SNM X2Z, Z, dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya pada tabel koefisien, kita bisa memperoleh yang pertama adalah tingkat sig dari masing-masing variabel. Oke, kita simpulkan X2 berpengaruh secara parsial terhadap Y karena signya kurang dari 5%. Yang kedua, Z secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y. Kenapa? Karena signya lebih dari 5%. Yang ketiga, selisih nilai mutlak X2 terhadap Z secara parsial berpengaruh terhadap Y karena signya kurang dari 5%. Berikutnya, berdasarkan nilai koefisien B pada SNM X2Z, ini nilai koefisiennya positif. Maka bisa kita simpulkan bahwa keberadaan Z mampu meningkatkan hubungan antara X2 terhadap Z. Karena koefisiennya di sini positif. Sehingga tak kala Z-nya meningkat, maka hubungan X2 terhadap Z semakin kuat. Output berikutnya yang bisa kita peroleh di sini yaitu Z di sini tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu interaksi antara X2 dan Z yang kita notasikan selisih nilai mutlak X2Z ini signifikan, maka jenis variabel moderasinya adalah pure moderasi. Kenapa kok pure? Karena Z-nya tidak signifikan, sementara itu SNM-nya X2Z atau yang merupakan indikasi interaksi antara X2Z ini berpengaruh signifikan. Demikian sobat-sobat data, jika ada kurang jelas silakan tulis di kotak komentar. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.